di video pembelajaran kali ini. Hari ini kita akan belajar tentang IPA yang temanya tumbuhan dan sumber kehidupan di bumi. Kita akan belajar tentang tumbuhan dan bagian-bagian pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran dari tumbuhan dan sumber kehidupan di bumi. Yang pertama, peserta didik dapat mengetahui bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Yang kedua, menjelaskan fotosintesis dan menyebutkan kebutuhan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Tumbuhan sumber kehidupan. Kita akan belajar bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Tumbuhan sumber kehidupan. Keberadaan tumbuhan sangat penting bagi manusia dan lingkungan. Tumbuhan memberikan banyak sekali manfaat untuk kehidupan. Tumbuhan dapat menghasilkan oksigen, daun, buah, biji, dan umbi sebagai sumber makanan dan kehidupan. Selain itu, tumbuhan juga berperan penting dalam pencegahan bencana alam, seperti tanah longsor dan banjir. Bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Tumbuhan memiliki ciri yang beragam, tetapi memiliki bagian-bagian yang sama. Untuk mempermudah mengenali dan mempelajari, tumbuhan dikelompokkan berdasarkan persamaan bentuk dan fungsi bagian-bagian tubuhnya. Perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama, bunga. Bunga berfungsi sebagai alat berkembang biak pada tumbuhan. Bunga juga bisa menentukan alat kelamin pada tumbuhan, baik jantan maupun betina. Yang kedua, ada buah. Buah merupakan tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Buah juga hasil dari fotosintesis pada tumbuhan. Yang ketiga, daun. Daun merupakan bagian tumbuhan berbentuk lembaran dan tubuh pada cabang-cabang batang. Dan daun berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis atau memasak makanan pada tumbuhan. Yang keempat, ada batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, berfungsi menyangkut air dan garam mineral dari akar ke daun, serta mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Batang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Yang kelima, ada akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah. Fungsinya sebagai penopang tumbuhan, pengisap air, zat hara dari dalam tanah, serta beberapa akar berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Mari kita pelajari lebih dalam bagian dari tubuh tumbuhan, agar kita dapat memahami materi apa aja yang terdapat di dalam bagian tubuh tumbuhan. Jangan di skip ya videonya, agar kita bisa mempelajari dan memahami materinya. Semangat! Yang pertama, ada akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah. Fungsi akar yang pertama yaitu menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan. Yang kedua, menyerap cairan dan zat hara di dalam tanah. Yang ketiga, mengangkut cairan dan zat makanan yang sudah diserap ke seluruh bagian tumbuhan. Akar dibedakan menjadi dua. Yang pertama, akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut merupakan akar yang keluar dari pangkal batang utama dan umumnya bergerombol sebagai pengganti akar tunggang yang tidak berkembang. Selanjutnya, akar tunggang merupakan akar utama yang tumbuh dari biji tegak ke bawah dan akar utama keluar cabang akar. Pada permukaan akar terdapat rambut-rambut akar yang berfungsi untuk memperluas daerah menyerap air dan zat hara. Selanjutnya ada batang. Batang memiliki fungsi untuk menopang bagian tumbuhan yang berada di atas permukaan tanah. Terdapat dua jenis batang. Yang pertama yaitu ada batang berkayu dan batang basah. Batang berkayu. Batang berkayu adalah batang yang
bertekstur keras dan kaku. Batang berkayu juga mengandung kambium. Kambium adalah lapisan pada batang yang berfungsi untuk memperbanyak sel sehingga batang membesar. Di dalam batang juga terdapat jaringan pengangkut berupa xilem yang berfungsi mengangkut air, mineral, zat hara dari akar menuju bagian tubuhan tertentu untuk proses fotosintesis. Dan floem mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Batang basah, batang yang bertekstur lunak karena mengandung banyak air serta mudah roboh dan patah. Ciri khas lainnya, batang basah tidak memiliki kambium seperti pada batang berkayu. Tumbuhan berbatang basah dikenal dengan sebutan tumbuhan herba atau terna. Contohnya ada tumbuhan seledri, tumbuhan sawi. Seledri merupakan contoh tumbuhan batang basah. Batangnya bertekstur lunak dan mudah patah. Selanjutnya ada daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran. Daun biasanya berwarna hijau karena mengandung klorofil atau zat hijau. Klorofil yang terdapat di dalam kloroplas dapat menyerap energi cahaya matahari. Energi tersebut digunakan untuk fotosintesis. Fotosintesis menghasilkan bahan makanan dan oksigen. Daun memiliki bagian-bagian yang terdiri atas tangkai daun, tulang daun, dan lembaran daun. Berdasarkan tulang daun, bentuk daun dibedakan menjadi: yang pertama, tulang daun menyiring; yang kedua, tulang daun melengkung; yang ketiga, tulang daun sejajar; yang keempat, tulang daun menjari. Berdasarkan jumlah lainnya, daun dibedakan menjadi daun tunggal dan daun majemuk. Daun kelapa termasuk daun majemuk karena mempunyai beberapa helai daun pada setiap tangkai daunnya. Daun mangga termasuk daun tunggal karena pada satu tangkai terdapat satu helai daun. Ada daun pada tumbuhan yang berduri, contohnya daun katus atau tumbuhan katus. Selanjutnya ada bunga. Bunga atau kembang adalah alat reproduksi pada tumbuhan. Pada bunga terdapat organ reproduksi yaitu benang sari dan putik. Bunga dapat muncul secara tunggal maupun bersama-sama dalam satu rangkaian. Bunga yang muncul secara bersama-sama disebut sebagai bunga majemuk. Bagian-bagian dari bunga ada mahkota, kelopak, dasar bunga, tangkai bunga, bakal biji, tangkai putik, kepala putik, benang sari, dan kepala sari. Selanjutnya ada buah. Buah adalah hasil reproduksi antara putik dan serbuk sari pada tumbuhan. Buah termasuk organ pada tumbuhan. Berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Buah adalah hasil dari reproduksi putik dan serbuk sari yang dapat dimakan atau dikonsumsi oleh kita sebagai manusia. Baik anak-anak, sampai di sini video pembelajaran kita hari ini.